Oke, struktur pasar yang pertama kita bahas adalah tren ya. Tren ini apa? Namanya tren itu adalah yang lagi rame, yang lagi booming. Kalau pasar berarti yang lagi dominan. Ya. Bagaimana cara membaca tren? Nah, cara membaca tren ini bisa dengan cara visual, bisa dengan lihat dari kasat mata. Ya, kasat mata itu kita lihat secara tampilan, itu akan terlihat di sana. Ya, jadi namanya tren itu bisa disebut tren minimal ada pergerakan yang mengarah ke salah satu arah dominannya. Kalau dia tren naik, arahnya visual tampak pandangan kita akan seperti ini. Nah, ada sudut kemiringan yang membentuk 45 derajat. Kalau dia turun selalu begini. Nah, ini namanya tren turun. Akan sangat berbeda ketika marketnya begini. Nah, perhatikan secara visual, secara kasat mata, bedanya yang ini datar, yang ini mengarah satu arah, yang ini mengarah satu arah. Penting sangat kita perhatikan namanya tren. Dalam bahasanya kalau tren naik berarti low-nya semakin ke atas. Ini higher low namanya. Ya, higher low. Atau harga rendah yang makin meninggi, harga rendah yang makin meninggi atau eh, terendahnya yang makin meninggi ya, lembah yang makin meninggi. Sebaiknya ini higher high ya. Ini higher high. Artinya puncak yang makin meninggi, puncak yang makin meninggi. Nah, dari dua ini sebenarnya dua puncak dan dua lembah ini sudah disebut dengan tren. Ya, nanti ada tren kecil, ada tren besar. Kalau tren besar berarti di time frame yang besar. Tren kecil berarti time frame yang standar atau H1 mungkin H4. Ini tren kecil. Sehingga kalau sudah ada dua puncak, dua lembah, ini sudah mengarah pada tren. Kita bisa melihat secara visual atau kita bisa melihat tadi untuk mengetahui tren secara visual pandangan kita ya. Dari mana? Dari sudut kemiringan. Yang kedua bisa dengan swing high dan swing low. Swing low, swing high. Swing ini adalah ujung-ujungnya atau ayunannya. Swing ini swing high, ini swing low. Swing high, swing low. Nah, dari swing high, swing low-nya ini namanya swing high, swing low. Dari visual, dari swing high, swing low, kemudian dari dua puncak, dua lembah yang tadi meninggi. Kalau dia trend up. Makanya sering kita harus melihat secara kumulatif ya. Gabungan candlestick itu membentuk arah kemana ya. Kita lihat secara kasat mata yang logikanya yang gampang dicerna. Ya, mungkin kita bisa menggunakan bantuan garis tren, boleh saja, atau menggunakan aplikasi, menggunakan indikator trendline, boleh saja. Tetapi ketika kita fokus pada candlestick saja, tidak perlu bantuan indikator pun tidak menjadi masalah karena logikanya akan ketemu dengan melihat secara kasat mata. Ya hanya saja nanti titik untuk entry-nya harus betul-betul kita zoom atau kita fokuskan di sana. Mana yang menjadi titik perhatian kita untuk entry, maka kita zoom dulu. Kita lakukan identifikasi lebih detail apakah betul di situ berpeluang naik atau turun. Gitu caranya. Jadi ini adalah tren. Untuk mengetahui tren bisa dengan visual, bisa dengan swing high dan swing low-nya. Yang selanjutnya, selain kita membaca tren dari swing high dan swing low, kita bisa dengan menggunakan garis tren ya. Kita bisa menggunakan garis tren ya. Garis tren di laptop atau di HP semuanya ada. Sudah disiapkan, sudah disediakan oleh MetaTrader atau platformnya. Garis tren itu kalau di atas, kalau di laptop ada tulisan draw trend line di sebelah kiri, ada garis miring 45 derajat. Ini diklik satu kali, kemudian tarik ke atas. Caranya bagaimana? Nah, caranya untuk menarik garis tren, pastikan ketika arahnya di atas, yang kita tarik adalah yang di bawah. Kalau dia tren naik, yang kita tarik adalah di bawah. Di mana kita narik? Bagaimana cara narik?
cari yang paling bawah ada ujung bawah atau lembahnya. Yang banyak ditolak, banyak disentuh, banyak disentuh. Yang banyak menyentuh. Makin banyak menyentuh artinya menjadi garis tren yang makin valid di sana. Sehingga untuk apa gunanya? Gunanya untuk mengetahui nanti ketika marketnya mulai breakout di bawah, mulai turun melewati garis tren ini. Maka kemungkinan besarnya ketika dia melewati garis tren ini, tentu dia akan turun lagi. Setidaknya ada peluang untuk kita entry sell di sana. Ya, ini bisa dengan garis tren. Atau kita misalnya trennya turun sekarang ya, trennya turun. Kalau trennya turun, yang kita tarik garis tren adalah yang di atas ini. Ya, dari atas kita tarik garis tren. Yang banyak disentuh, harus banyak disentuh. Makin banyak disentuh, makin valid di sana. Ya, banyak disentuh nanti. Untuk apa? Untuk mengetahui pembalikan nanti ketika marketnya bergerak naik. Nah, bergerak naik breakout, maka kita bisa manfaatkan area di sini untuk buy. Ya, untuk buy di sini. Yang tadi untuk turun, ketika dia breakout di sini kita bisa sell. Ya, ini pentingnya kita mengetahui tren ya, baik dari visual, baik dari menarik garis tren. Kemudian berikutnya